kasih Tuhan, karena sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau setia, Engkau baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar puji-pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, saya percaya ada sukacita yang mengalir di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Musik
Tuhan, bersilakan duduk. Mengucap syukur ya kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Setiap detail kehidupan kita, Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku
syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Pada saat ini kami berterima kasih Tuhan karena kesempatan yang ada pada saat ini kami gunakan bisa untuk beribadah. Biarlah Tuhan yang akan terus mengendalikan keadaan, sehingga Tuhan Yesus apa yang pada saat ini kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sucikan, layakan setiap hati kami, kehidupan kami, agar Tuhan Yesus pada saat ini kehadiran kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa fokus kepada Engkau, fokus terhadap firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan setiap pujian yang telah kami naikkan, mungkin Tuhan Yesus itu juga terbatas, tetapi itulah persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Kau yang akan mengendalikan ibadah ini sampai akhirnya. Tuhan juga akan urapi setiap kami semua hati, telinga kami Tuhan, untuk kami menerima dengan baik firman-Mu. Urapi juga guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak, sehingga Tuhan Yesus anak-anak kami juga boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua ada di dalam kontrol Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Oke. Puji Tuhan. Semua sehat? Coba kampanye happy nggak? Iya, kasih senyum dong kiri kanan. Nah, ya. Tuhan Yesus baik, amin. Iya. Saudara yang kekasih, saat ini coba saya mau tanya. Saudara datang ke sini untuk apa? Tentunya untuk ibadah kan? Kenapa bisa saudara datang ke sini? Mencari Tuhan. Ada lagi jawabannya? Mengucap syukur. Tadi ngomong apa? Firman. Oh, mau dengerin firman. Ada lagi yang di atas? Kenapa kita datang ke sini? Ya, katanya mau mencari Tuhan. Itu semua nggak ada yang salah, benar. Mau dengerin firman, mau mengucap syukur. Tapi yang pasti kita datang ke tempat ini karena kita mencintai Tuhan, amin. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, nggak mungkin ada di sini. Ya, puji Tuhan. Saat ini saudara, kehidupan kita terus berjalan. Matahari bersinar tiap hari di tempat yang sama, di timur, tenggelam di tempat yang sama. Kita menjalani rutinitas sama, liburan ada yang masih libur. Ya, kita menikmati libur, ada yang nggak libur juga. Tetap bersyukur kan, ya. Nah, saudara, perjalanan hidup emang harus kita jalani, ya. Ada suka dan duka. Ada pengalaman-pengalaman yang kita lewati yang mungkin tidak ingin kita ulang kembali, gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa pengalaman kehidupan itu akan mengajarkan kita bertambah kuat. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita percaya bahwa kesulitan apapun di dalam kehidupan kita itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tetapi karena Tuhan memperhatikan kita, saudara. Ya. Saat ini mungkin nggak ada yang panjang di sini ya. Ada banyak orang yang ingin berlari ya dari kehidupan ini, pengen menjauh ya. Ada yang bosan untuk hidup, ada yang sudah lelah gitu ya. Dan mereka juga nggak tahu harus mau kemana lagi gitu ya. Tapi apa yang terjadi dalam dunia ini semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Oleh sebab itu sharing firman Tuhan saat hari ini saya kasih judul Heaven is Watching, atau surga memperhatikan. Saudara, di dalam dunia ini ya, kalau saudara perhatikan, kalau saudara masuk ke bank, ke mall, ke rumah sakit, atau bahkan rumah yang mewah gitu ya, biasanya sudah dilengkapi CCTV ya. Apa itu CCTV? CCTV singkatannya adalah Closed Circuit Television atau televisi sirkuit tertutup. Fungsi utamanya adalah memantau, merekam aktivitas, meningkatkan keamanan properti pribadi maupun pabrik gitu ya. Jadi kalau udah di tempat-tempat umum apalagi suka pasang tuh CCTV ya untuk mengawasi semuanya. Demikian juga di dalam kehidupan sesungguhnya kita terekam oleh CCTV surga. Di atas ada CCTV ya. Di dalam Amsal 5 ayat 21 katakan apa?
Kita akan baca sama-sama ya. Amsal 5 ayat 21. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Itulah CCTV surga. Yang mengawasinya adalah Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan. Setiap hari kita melangkah, membuat keputusan, dan memilih arah, ya. Dan semua yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jika kita membaca Mazmur 139, ini juga adalah cuplikan dari lagu yang tadi kita naikkan sebelum firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi untuk mencuri rohmu? Ya, kehidupan kita sebagai manusia ada di dalam pantauan Tuhan. Bahkan dikatakan sejak dalam kandungan pun sudah terekam. Ibu-ibu ini yang baru melahirkan, ya, mereka tidak tahu kondisi anak dalam perutnya, kecuali ketika mereka melakukan, kalau udah besar ya, atau masih kecil juga kan, gimana nih taunya saya ada janin yang hidup di dalam perutnya. Mereka melakukan apa? USG, ya. Jadi dipantau, oh anakku lagi ngapain, apalagi kalau udah besar kelihatannya lagi nungging, lagi apa gitu ya. Tetapi semuanya itu nggak tersembunyi bagi Tuhan, itu terekam sejak dalam kandungan. Kita dalam kandungan pun dulu udah terekam sama Tuhan. Betapa ajaibnya, ya, dikatakan. Jadi kalau kita baca ayat dari pasal 139 itu dikatakan, aku mau lari naik ke atas gunung, mau lari ke dunia orang mati, Tuhan juga tetap ada di sana, dikatakan, ya. Tapi kita mungkin ada di dalam satu sesi kehidupan merasakan seperti itu. Kita pengen lari, nyatanya ya, dari kehidupan ini yang tadi saya di awal saya udah bicarakan, ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau yang orang tidak mengenal Tuhan aja, mereka mungkin tidak tahu tujuan hidup kekal, tujuan hidup di dunia mungkin mereka ada ya. Misalnya ada yang pengen kaya, sukses gitu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan mungkin juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang dikatakan ada di dalam lembah. Pengen kemana nih Tuhan, aku pengen mati aja. Mungkin orang percaya pun kadang demikian, tapi bukan kecewa, tapi mungkin Tuhan lebih baik aku pulang aja deh, gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, karena kesulitan kehidupan, karena tekanan gitu. Ada di dalam satu kisah pun Yunus pernah mencoba lari dari Tuhan, dan panggilan Tuhan. Nggak usah diceritain, tapi intinya seperti itu ya. Waktu Yunus dipanggil Tuhan supaya mengabarkan atau menegur orang-orang di Niniwe supaya mereka bertobat karena mereka berdosa, punya dosa besar. Tetapi Yunus lari dari Tuhan. Tapi kemanapun Yunus berlari ternyata itu ada dalam pengawasan Tuhan. Yunus mau bersembunyi jauh dari tempat yang harusnya dia tuju gitu. Tetapi akhirnya karena panggilan Tuhan harus kembali. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Saat ini seberapa jauh perjalanan kita di dalam dunia ini, ya, tetapi pastikan arah kita ini benar, ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ini adalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tanpa sadar atau sadar sebetulnya. Ketika kita lagi duduk, tapi kan orang nggak mikirin gitu kali ya, Tuhan ngawasin kita nih. Lagi bobo, Tuhan ngawasin kita. Tapi kita sebagai orang percaya tahu bahwa kita ini ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan mengawasi kita bukan untuk menghakimi kita. Tuhan mengawasi kita bukan karena dia, oh kamu salah ya, ayo menyebut di mana ya, aku hukum nih, enggak seperti itu. Tetapi Tuhan mengawasi kita karena dia mengasihi kita. Dia mau jalan anak-anaknya itu ada di dalam jangkauan Tuhan, dalam kuasa firman-Nya, bukan hidup dalam kegelapan gitu. Tetapi dikatakan tadi ya, bahwa segala jalanku kau maklumi. Tuhan maklum kalau kita masih penuh kelemahan. Tuhan maklum ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita, aduh nyerong nih gitu ya. Tuhan mungkin maklum ketika kita masih marah gitu ya, kita masih bisa berkata kasar gitu.
Tetapi itu jangan jadi pemakluman buat kita, Tuhan masih sayang sama kita kok. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita mau ngasih yang terbaik dong buat Tuhan. Nggak selamanya, nggak apa-apa lah, nggak kayak seperti itu. Tapi kita akan menjadi orang percaya atau anak-anak Tuhan yang nurut sama Tuhan. Ya, dilatih. Saya mau berubah karena bukan paksaan, tetapi saya mau berubah karena aku mengasihi Tuhan. Sampai bisa bilang gitu loh. Mungkin waktu panggilan pertama kita nggak tahu Tuhan sayang sama aku. Gimana Tuhan sayang sama aku? Di keluargaku aku nggak dapat kasih sayang. Papaku mukulin aku, papaku ngusir aku, mamahku nggak sayang sama aku. Mungkin banyak pertanyaan di dalam dunia ini yang membuat seorang anak juga bisa kehilangan kasih sayang sehingga nggak ngerti kasih Bapa, kasih Tuhan itu seperti apa. Ya, dunia udah kehilangan kasih, tapi sungguhnya mata Tuhan tuh mengawasi kita dan mengasihi kita sejak dalam kandungan. Ya, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya juga menyadari bahwa ketika di dalam dunia ini saya tidak mendapatkan misalnya satu kasih dari orang yang saya harapkan, tetapi ada jauh yang lebih mengasihi saya, yaitu Tuhan. Tapi saya bersyukur ya, saya punya keluarga yang mengasihi gitu ya. Dan saya punya mama yang mengasihi. Saat ini saya senang mami hadir ya di ibadah. Mudah-mudahan terus bisa hadir ibadah. Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa apa yang kita lakukan semua terekam jelas dari Tuhan, ya, oleh Tuhan. Artinya dari ayat Mazmur 139 ini apa? Dikatakan, ya, Tuhan itu melihat tindakan kita. Yuni lagi masak nih, sampai tahu loh. Feni itu lagi ngapain tuh, gitu kan? Di sekolah lagi nongkrong, nungguin Al. Tahu nih, Feni lagi sedih, gitu. Orang lain nggak tahu ya. Feni lagi nangis sendiri, gitu. Tuhan tahu. Ini lagi kecapean nih di dapur ya. Aduh Tuhan, gimana nih nggak beres-beres ya, dia kan suka masak gitu ya. Gimana nih gitu ya, waktu Tuhan tahu loh gitu. Ya, Tuhan tahu Marta lagi ngasuh anak nih. Wah, dia lagi misalnya anak sakit gitu, khawatir ya gitu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita tindakan apa yang kita lakukan. Lalu Tuhan melihat motivasi hati kita. Dari kita lagi lemah, lagi kuat, kita mau lakuin apa, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan mengetahui keputusan hidup kita. Tuhan tahu. Terkadang ya kita yang nggak peka kan gitu. Gimana tahu kita keputusan yang harus diambil sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Kalau udah tepat waktunya lah. Tapi kalau lagi nggak tepat, Tuhan yang repot ngejagain. Kemarin ada satu cuplikan film. Lagi di kapan ya, Holocaust of Blessing yang dihalangin tangan itu ya. Katakan ada seseorang yang kehausan di padang gurun. Masih ada nggak sih? Masih ada? Boleh setelnya dikit ya, supaya visualisasinya ada. Saya tiba-tiba teringat aja. Ini di luar konteks khotbah, tapi tiba-tiba saya ingat. Boleh ya disetel ya, sebentar ya. To our channel and click on the bell icon for notifications.
Dari ilustrasi ini jelas ya. Kadang manusia tadi berdoa kan minta air karena udah kehausan, airnya nggak ada. Ya, waktu udah berdoa, wah dia berharap dapat mujizat, nggak ada kan gitu ya. Ketika jalan kehidupan kita seperti itu, mungkin kita udah berdoa, Tuhan mana nih jawaban yang Tuhan berikan gitu. Kita nggak ngeliat tadi asalnya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini nih arah yang benar nih seperti ini. Tuhan udah jaga, kita udah bersusah payah kayak tadi untuk mendapatkan setetes air. Tetapi ternyata Tuhan sudah sediakan yang lebih melimpah ya dari apa yang kita pikirkan. Terkadang kita udah berusaha ya berdoa sama Tuhan, tapi tadi ya dari ilustrasi ini Tuhan memaklumi ya udah itu pilihan ya. Dia udah puas dengan setetes air. Tetapi yang kita mau dapatkan di dalam kehidupan ini bukan hanya setetes air aja, tetapi air yang melimpah. Oleh sebab itu, saudara selama masih ada kesempatan, saudara keputusan apa yang dia mengetahui keputusan hidup kita. Tetapi biarlah keputusan kita itu connect sama Tuhan. Jadi doanya nggak cukup sekali, cari Tuhannya nggak cukup sekali. Ya, kalau selama saudara ada waktu dalam seminggu ini juga jadwal ibadah banyak gitu ya. Ada Rabu, itu juga doa kan termasuk ibadah. Bisa hari Minggu datang Minggu. Tapi kalau enggak hari lainnya gitu. Tiap hari pun ada ibadah. Apa? Tiap pagi kita berdoa sama Tuhan itu juga ibadah. Jadi jangan pernah berhenti sampai akhirnya jalan kita tuh terus disempurnainnya sama Tuhan. Kalau tadi kan manusianya merasa udah dapat setetes air, wah lega, Tuhan udah jawab ya dapat setetes air. Berbangga diri, enggak, semua yang kita dapatkan semuanya dari Tuhan, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Saat kita berjalan ke arah yang benar, Tuhan melihat. Saat kita mulai menyimpang, Tuhan juga melihat. Di dalam Amsal 15 ayat 3 katakan apa? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan enggak hanya mengawasi yang baik aja, gitu. Tapi semua juga diawasi, ya. Apa artinya? Ada 3 kebenaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan tuh melihat kejahatan manusia, apa yang manusia lakukan. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Mau dia dilakukan di tempat yang tertutup, orang tahu gitu ya. Dari mana kita tahu dosa atau tidak? Dari pengalaman hidup dan dari firman Tuhan. Ini nggak bicara orang yang nggak kenal Tuhan, tapi orang yang percaya Tuhan aja masih bisa melakukan dosa gitu. Tetapi saat seseorang dia makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin banyak firman Tuhan yang masuk dalam kehidupannya, saya percaya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, nggak ada mesiada dong, ya, dan akan diteruskan. Itu orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengawasi, tetapi bukan untuk menghakimi kita, membuat kita bertobat. Jadi yang kita lakukan ini salah, nyedihin atau mendukakan hati Tuhan. Jadi semakin lama kita mengasihi Tuhan, kita tentu nggak mau melukai hati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga melihat kebaikan yang tersembunyi. Banyak mungkin kebaikan yang tidak dihargai manusia, tapi Tuhan melihatnya. Ketika kita mau berusaha berbuat baik pun, terkadang apa yang kita lakukan tidak dihargai manusia. Nggak usah khawatir, saudara. Nggak usah cari pembenaran dari orang lain. Tidak usah cari kepujian dari orang lain. Ya, kita senang misalnya kalau berbuat baik terus dipuji, makasih ya. Itu aja udah cukup kan, senang. Tetapi kadang apa yang kita lakukan mungkin nggak dapat penghargaan dari manusia. Tetapi Tuhan melihatnya. Tetaplah setia berbuat baik walaupun tidak ada yang memperhatikan. Jadi intinya kita harus menjaga integritas kita. Tetap lakukan yang baik walau tidak ada yang melihat. Tetap jujur, ya, hatinya jujur, dan yang diucapkan hati dan yang diucapkan tuh sama, gitu, ya. Itu adalah integritas. Jadi ya udah, lakukan aja kebaikan. Bukan karena untuk dilihat orang, tetapi bukan juga untuk dilihat Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan melihat gitu, ya. Kenapa? Karena kita belajar dari Tuhan sendiri yang Dia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa, gitu. Dia tetap sabar sama kita. Kita pun melakukan hal sama.
Kita berbuat baik bukan karena ingin dihargai, atau aku berbuat baik balas dong, kamu berbuat baik, take and give katanya. Kalau manusia kan punya hukum gitu ya, aku kasih, kamu beri aku, enggak gitu ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan, termasuk kebaikan yang tersembunyi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Walaupun tadi mengawasi orang baik dan orang jahat, tetapi Dia akan menspesialkan orang-orang yang benar, dikatakan. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dia mengawasi orang yang jahat, tetapi Dia nggak kompromi kan dengan kejahatan. Karena Tuhan itu juga benci dosa, benci kesombongan. Tetapi dikatakan telinganya akan tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong, ya, yang bertobat, yang sungguh-sungguh. Ketika seseorang misalnya dia berbuat jahat asalnya, tapi ketika dia merendahkan diri, Tuhan ampuni aku. Orang yang berdosa ini sama seperti ada kisah di Alkitab ya, pemungut cukai yang berdoa, aku berdosa, aku nggak layak Tuhan gitu. Yang satunya lagi orang kaya, aku udah nyumbang banyak, aku udah bekerja untuk Tuhan. Tapi yang didengar yang mana? Ya, pemungut cukai, karena dia datang dengan rendah hati. Jadi bukan karena orang kaya dihargai, tapi bukan berarti orang kaya terus jadi nggak dihargai, enggak. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Amin. Ya. Yang ketiga, kesadaran akan Tuhan membawa kita hidup benar. Yang tadi saya juga udah katakan di awal. Jadi kalau orang tahu bahwa kita ini udah ditebus sama Tuhan, kita harusnya nyadar. Dalam arti kalau bahasa sehari-hari, orang yang tahu diri. Ya, kalau orang yang udah disayang sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang tahu diri. Aduh, aku teh udah disayangnya sama Tuhan, diselamatin berkali-kali, ditolong berkali-kali. Kok ya aku nggak tahu diri gitu ya. Tetapi orang yang sadar bahwa dirinya ditebus sama Tuhan, dia akan terus berusaha untuk bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nggak mungkin Tuhan membiarkan anak-anak yang dikasihnya, orang-orang yang berusaha berlaku sesuai dengan firman-Nya, masa dicuekin? Dijagalah pasti gitu ya. Jika kita benar-benar sadar Tuhan melihat hidup kita, maka kita akan lebih berhati-hati lagi dalam perkataan. Seberapa banyak kita dalam sehari-hari menjaga perkataan kita, ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Anak-anak muda, hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu dilihat, didengar oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan lebih berhati-hati lagi di dalam tindakan. Siapapun saat ini yang ada di sini, yang melihat juga live atau melihat nanti rekaman video ini, memotivasi kita, ya, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Dan yang ketiga, kita harus lebih takut akan Tuhan, ya. Di dalam dunia ini aja ada yang harus kita takuti, artinya bukan serem, apalagi kalau punya orang tua yang galak gitu ya, anak punya orang tua yang galak, dia takut gitu. Tetapi bukan yang seperti itu. Kalau takut tapi tidak ada rasa hormat, itu bukan takut sebetulnya. Tapi takut itu adalah punya rasa hormat dan kasih kepada orang tua, sama seperti kita mengasihi sama Tuhan. Bukan karena, waduh kalau aku nggak nurut nanti dihukum nih, ya. Terus kalau dapat misalnya sesuatu yang buruk, mungkin Tuhan nanti menghukum aku. Enggak, saudara. Tetapi dikatakan takut akan Tuhan itu lebih kepada kita menghormati Dia, ya. Tadi menjaga sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, untuk kita terus hidup takut akan Tuhan, ya. Bukan takut dihukum, tapi benar-benar menghormati Tuhan, memberi respek tertinggi di dalam seluruh kehidupan kita. Dan ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan, itu udah pasti, ya. Puji nama Tuhan. Seperti seorang ayah yang memperhatikan anaknya, Tuhan ingin umatnya menjauhi dosa, hidup di dalam kebenaran, juga berjalan dengan dalam hikmat Tuhan. Demikian juga kita dalam posisi anak harus menghormati dan taat kepada Bapa. Walau manusia diberi kehendak bebas,
Tetapi setiap orang yang sudah mengenal kebenaran dan percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya tahu mana yang harus dipilih. Amin. Ya. Heaven is watching every step of our life. Surga memperhatikan setiap langkah di dalam kehidupan kita. Hari ini pertanyaan sederhananya, kalau setiap langkah kita diperhatikan Tuhan, ke arah mana sebenarnya hidup kita berjalan saat ini? Terus menuju semakin dekat sama Tuhan, berjalan terus berusaha untuk melakukan kebenaran, atau malah menjauh dari Tuhan? Banyak perjalanan kehidupan ini gak mudah, tetapi di saat tersulit dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi tekanan apapun, saudara pastikan saudara ada di dalam posisi di jalan kebenaran firman Tuhan. Atau saudara saat ini sedang diberkati melimpah, luar biasa melimpah, saudara pastikan posisi saudara juga tetap ada di jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak terbersit dalam pikiran kita untuk menjauh dari Tuhan. Ya. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini kelak saudara, saat kita menghadap kepada Tuhan, ya. Makanya kesempatannya ini ada dalam kehidupan ini saudara, karena surga itu adalah tempat orang yang benar-benar mendapat disucikan oleh Tuhan. Artinya bukan kita yang berlaku hidup suci ya, kayak kita berlaku terus baik gitu. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan, itu udah pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita dalam kehidupan ini kita harus terus ngikutin apa yang maunya Tuhan. Jadi penuhi hati kita ini dengan firman Tuhan, supaya tahu nanti waktu kita di hadapan pengadilan Tuhan, tahta Tuhan, waktu ditanya semua terbuka tuh layar CCTV-nya, apa yang terekam dalam kehidupan di dunia ini diputar semua dan nggak ada yang tersembunyi. Ya. Tuhan dikatakan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, tapi bukan berarti Dia lupa saudara, tapi udah nggak diingat ketika kita memutuskan udah bertobat, dah gitu. Walaupun nanti terekam ya, oh dulu pernah gini, tapi ternyata ada dalam satu sisi kehidupan kita bertobat gitu, mengenal Tuhan, itu yang belakangnya itu hapus semua, ya, diputihkan, disucikan oleh Tuhan. Kita mau seperti itu bukan? Oleh sebab itu, biar dalam kehidupan kita lebih hati-hati lagi di dalam bertindak, berucap, dan memutuskan. Ya, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah punya masa lalu yang tidak baik, tetapi surga mengawasi kita bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk meraih kita dan menyelamatkan kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah milik Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, jangan menjauh, tapi nyatakan segala sesuatu termasuk kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Jangan gengsi, jangan malu. Dia mengasihi kita apa adanya, dan Dia ingin kita tinggal dekat dengannya di dalam hadiratnya. Penuhi hati kita terus-menerus dengan firman-Nya setiap hari, dan jangan pernah berhenti terhubung dengannya setiap saat. Jadi jadikan doa itu bukan menjadi satu ritual. Ritual artinya gini, oh orang Kristen tuh makan harus berdoa. Kita ngajarin anak-anak waktu pas mau makan ya dari kecil kan gitu, cuma no panjang-panjang, doa dulu. Jadi anak-anak itu jadi kayak mata ya, doa dulu gitu. Jadi waktu pas mau makan anak-anak, mereka udah teringat tuh disuruh sama maminya, doa dulu. Tapi semakin besar anak itu bertumbuh, dia akan ngerti itu bukan menjadi satu kewajiban atau ritual. Kemarin dalam satu sesi, jadi saya ingat ya, lagi di kemarin nginep tuh anak-anak youth, ada diskusi, sharing kelompok ya, aspek mana di kehidupan kita yang merupakan kelemahan dari kehidupan kita. Terus ada satu anak menjawab, oh kalau doa makan udah singkat nih gitu ya. Jangan jadikan itu satu kebiasaan atau ritual. Tetapi waktu makan pun kita mengucap syukur hari ini. Wah bisa makan mewah, kita bersyukur gak sih gitu? Wah hari ini makan cuman sama telur doang. Wah makan hari ini cuman sama tempe tahu doang, bersyukur gak sih gitu?
Atau kita kalau lagi makan enak, puji Tuhan. Atau malah makan enak, ya udah aja, biasa aja. Atau lagi makan sama tempe doang, ya Tuhan tempe doang gitu. Enggak. Tapi itu pun saudara, lagi berdoa makan pun kita harus bersyukur. Jadi terhubung sama Tuhan setiap saat. Pagi-pagi udah kebiasaan berdoa. Tapi kebiasaan itu lakukan bukan hanya sebagai ritual, tapi karena kita pengen ketemu Tuhan gitu. Ya, jadi waktu saya, ya kadang saya juga suka ini ya, ini pengalaman saya aja gitu. Lagi saya nunggu anak di sekolah, saya ingat pernah, karena itu teringat karena ada yang negor saya gitu. Mungkin nggak tahu saudara pernah punya pengalaman lagi nunggu HSG atau tes saya lagi di TK, dulu saya sering nongkrong di sekolah. Kadang kalau lagi nggak ngobrol sama ibu-ibu, saya kan duduk di situ ya. Terus saya bisa gini loh, ngomong sama Tuhan, terus balik komat kamit kali ya. Terus ada yang merhatiin saya, ini kamu kok ngomong sendiri sih? Oh gitu ya. Jadi kadang mungkin apa yang kita lakukan aneh, tetapi saudara, itu nggak aneh buat Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan, tiap hari ketika saudara misalnya lagi berjalan, tadi kan Tuhan memperhatikan dia berjalan, lagi berbaring, lagi duduk, lagi susah, lagi sedih. Ya, Ibu Hera nih misalnya, pekerjaan lagi banyak, aku lagi sedih nih Tuhan gitu misalnya, ataupun apa. Bisa ngomong kan sama Tuhan waktu itu, ada yang diajak ngomong nih, Tuhan aku lagi sedih nih, Tuhan tahu, Tuhan mengawasi, gitu ya. Jadi akhir kata saudara, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Kemanapun kita pergi, Tuhan mengawasi. Kita pun harus tetap terkonek sama Tuhan. Ya, kita tahu nih kita diawasi sama Tuhan. Tetapi justru ketika kita diawasi bukan karena gini ya, kita mau melakukan dosa terus kita jadi takut. Enggak, tetapi ketika kita diawasi kita tahu kita ada dalam jaminan Tuhan dan keselamatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi nggak ada kepikiran lagi tuh untuk berbuat dosa, walaupun ada kelemahan. Kita bisa tiba-tiba misalnya tadi ya, misalnya marah gitu, apa melihat anak nggak nurut terus tiba-tiba marahnya meledak gitu. Tetapi Tuhan maklumi, kita harus segera bertobat, jangan terus jadi terusan gitu. Ya, biarlah kita hidup di dalam terus tuntunan Tuhan dan kontrol Roh Kudus. Saya undang para pemain musik dan tim untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi ya, bahwa Engkau Tuhan itu maha tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau di dalam dunia ini aja banyak CCTV yang dipasang untuk memantau, biasanya dipakai untuk memantau keadaan darurat atau malah memantau kejahatan. Supaya orang yang misalnya mencuri di supermarket atau di minimarket ya, saya nggak mencuri, ada CCTV ketahuan, dia nggak bisa mengelak, langsung dihukum. Tetapi Tuhan mengawasi kita, ya. Kalau udah ketahuan nih kita berbuat dosa, dia nggak menghakimi kita, tapi dia menawarkan kepada kita, ayo nak, bertobat, jangan lakukan lagi. Ya. Apakah kita semua tadi saya tanya di awal, oh saya mau cari Tuhan, saya mau dengerin firman Tuhan. Tetapi satu pertanyaan, ya, sudahkah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Sama seperti ketika Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus pernah gagal. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak nolak Petrus. Secara manusia mungkin teman-temannya menghakimi, dulu kamu udah menyangkal Tuhan Yesus, ngapain kamu kesini lagi? Tetapi Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa Tuhan menanyakan pertanyaan ini sampai 3 kali. Pertanyaan ketiga dijawab Petrus dengan yang sama, tetapi dia menjawab dengan menangis dan cucuran air mata. Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Kau. Tuhan tahu sampai dasar ke hati kita yang paling dalam. Apakah pada saat kedatangan kita mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan didasari oleh kasih kepada Tuhan. Tuhan tahu kegagalan kita, Tuhan tahu kekecewaan kita, tetapi jangan pernah lari menjauh dari Tuhan. Tetap terhubung sama Tuhan, tetap penuhi hati kita dengan firman-Nya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayo terus berusaha melatih hidup kita untuk kita berlaku benar, berucap benar, memutuskan yang benar, supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian firman Tuhan yang merupakan pujian yang kita
nyanyikan yang sesuai dengan firman Tuhan ini juga boleh memotivasi kita, boleh menjadi perenungan buat hidup kita, bahwa kehidupan kita nggak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita, saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap baju. Mungkin kita mau berlari sampai ke ujung bumi. Kita mau menjauh dari kehidupan ini. Kita kecewa dengan apa yang kita alami. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar, menyelamatkan kita. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Nyanyikan lagi. Terus ingat kebaikan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap raja, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, biarlah hadirat-Mu selalu dalam kehidupan ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bawa kami lebih dekat lagi, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Mungkin kami seringkali gagal, kami seringkali banyak hal yang belum kami mengerti, tetapi Tuhan memaklumi kami. Tetapi kalau kami pagi hari ini ada di sini, kami percaya itu juga tuntunan Tuhan untuk kami lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk kami tidak menyerah dalam kehidupan ini. Kami tahu ada yang mengasihi kami, ada yang memantau kami dari surga untuk terus menyelamatkan kami, mengangkat kami, melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami juga boleh senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan, dan lebih lagi mengerti bahwa saat-saat seperti ini, saat-saat khusus kami bersama dengan Tuhan, itu kami ada di dalam hadirat Tuhan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak hanya mencari yang fana. Mungkin dalam kehidupan ini kami butuh uang, kami butuh makanan untuk kami makan, kami butuh segala hal untuk kehidupan ini. Tetapi kami punya sumber kehidupan, yaitu Tuhan, yang senantiasa memantau apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, bahkan ketika kami mungkin membutuhkan makanan, Tuhan bisa sediakan dengan secara ajaib. Biarlah Tuhan, kami mengetahui banyak hal yang mungkin tidak bisa dipikirkan secara logika kami. Bahkan ketika sekeliling kami, Tuhan Yesus, meragukan apa yang kami kerjakan di dalam Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini kami ingat selalu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Biarlah sampai akhir zaman, sampai kami menutup mata, kami boleh tetap ada di dalam jangkauan kasih Tuhan, hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, terus berusaha melatih diri kami untuk beribadah, terhubung terus sama Tuhan. Karena dikatakan jalan hidup orang benar akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus bangkit, kami mau terus hidupkan kehidupan kami bersinar, Tuhan Yesus. Sehingga pada saat nanti terakhir Engkau mendapati kami setia, kami punya iman kepada Tuhan, sehingga kami boleh masuk di dalam perhentian bersama dengan Tuhan, menikmati kemuliaan dan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. GBS Kaumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kafari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kafari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa terus mencerminkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Tiap hari Rabu ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Kalau kita mau melihat gereja ini kuat, semuanya dimulai dari doa. Yuk ambil bagian untuk menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan cuma mendengar tentang doa, tapi ikut dan alami sendiri kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Lalu, Kamis minggu depan kita ada House of Blessing, jam 5:30 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. Berkat bisa datang lewat persekutuan. Kalau Anda rindu untuk bertumbuh, dikuatkan, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus bersama-sama, ini tempatnya. Pastikan hadir dan datang tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Lalu hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth. Bakal ada sesuatu yang spesial loh. Kita akan berkumpul dan beribadah bersama-sama Di GBS Kalvari Sukabumi jam 4 sore. So, don't miss it out. Buat yang masih muda, yuk ikutan program online kita yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bangun pagi memang butuh komitmen, tapi percayalah, hari yang dimulai bersama Tuhan pasti akan diberkati. Yuk terus bangun lifestyle yang sehat dalam Tuhan. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya. Jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita." Karena bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Jangan lupa follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk update kegiatan terbaru di gereja kami.
jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Calvary School Me this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tuhan, ya, biar itu tadi jadwal ibadah minggu ini, hari Rabu ditunggu ya. Nggak apa-apa, itu ada tekanan orang Jawa tuh enaknya ibadah gitu ya. Hari Rabu ditunggu di sini ya untuk berdoa. Rasakan sendiri pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, nggak bisa diceritain karena pengalaman tiap orang berbeda. Anda mau merasakan pengalaman pribadi yang indah sama Tuhan, datang ya hari Rabu ya. Kamis House of Blessing diadakan di tempat ini. Kami mengundang untuk bisa hadir. Neng mau udah pulang ya? Biasanya suka bisa hadir ya House of Blessing. Sekarang udah kerja susah ya. Nah yang lain yang di Sukabumi yuk hadir ya. Pak Nanang bisa hadir di House of Blessing karena ini berbagai istilahnya denominasi ya, komunitas. Siapapun bisa datang membagi kesaksian, saling sharing karena lebih nyantai ya ibadahnya. Hari Jumat ada Calvary Men yang laki-laki sejati, ayo jangan kalah ya untuk hadir. Dan Sabtunya ada Calvary Flick, nonton film yang muda-muda datang ya, bisa hadir ya. Siapa? Jejes bisa datang juga hari Sabtu ya, kita nonton film bareng. Kemudian kayaknya minggu ini udah harus dibuka pendaftaran untuk yang ikut gathering Paskah ya. Jadi ibadahnya dilakukan tetap di sini. Hari Jumat ada Jumat Agung tanggal 3 April jam 5 sore. Kemudian hari Minggunya 5 April diadakan dulu ibadah raya di sini sebentar. Pulangnya kita akan menuju Villa Korea, disebutnya Villa Korea, dia di Selabin Tanah ujung ya, jadi mesti barengan nih di sini ya. Kita ngelewatin pegunungan pegunungan ya, di ujung soalnya tempatnya ya, tersembunyi hidden place. Ya, jadi yang punya kendaraan boleh, kalau di sini kita nggak nyewa, misalnya nyewa bis, nyewa mobil gitu, tapi rejengan yang punya mobil, kendaraan boleh dikeluarkan ya pas lagi Paskah ini supaya kita bisa sama-sama jemaat. Yang tua-tua juga bisa ikut ya. Yang penting diberikan kesehatan. Jadi udah mulai dibuka pendaftaran. Jadi nanti yang mau daftar boleh langsung ke asap ya, pulang. Saya mau daftar. Jadi didata, karena nggak semua ada di grup kan gitu. Kalau yang ada di grup gampang nanti tinggal ngisi. Tapi kalau yang nggak punya HP Android yang nggak tergabung di grup, langsung daftar ke asap ya. Kemudian apalagi ya Pak? Oh ya, untuk baptisan berarti diundur. Nanti setelah beres Paskah baru mulai katekisasi. Nanti ada info lebih lanjut ya. Mungkin itu aja. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan yang akan dijalankan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Seberapapun yang kami terima, biarlah kami terus syukuri bahwa Tuhan baik, Tuhan teramat baik. Sebentar kami akan menjalankan persembahan, biar kami juga terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Besar kecil Tuhan nggak ngelihat itunya, tapi Tuhan melihat hati kami untuk juga belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya sampai sekarang ada pun itu karena anugerah Tuhan. Tuhan akan terus mencukupkan. Tuhan juga akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama Kristus kita lebih kuat. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan, berikan dengan bersukacita. Biar langit akan bergoncang.
yang tulus Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. dahsyat lagi. Amin. Terima kasih untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Kami boleh sadar bahwa Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memperhatikan setiap detail kehidupan kami. Makanan kami, pakaian kami, pekerjaan kami. Bahkan Engkau menolong hidup kami. Tuhan Yesus selalu menolong. Dan biarlah Tuhan Yesus hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan maunya kami, tetapi maunya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan Yesus akan sempurna Tuhan Yesus. Di akhirnya nanti kami pasti mendapatkan satu sukacita yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Tuhan juga sudah berikan dalam kehidupan kami. Agar asal kami boleh menurut akan semua perintah-Mu, akan semua rambu-rambu yang Kau sediakan buat kami, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap kami yang datang pada hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh kuasa-Mu. Yang dalam masalah Tuhan sedang berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi. Yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan kami percaya Tuhan Kau Maha Tahu dan Kau sedang beracara. Dan kami boleh Tuhan mengikuti semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena di penghujungnya nanti kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.